Halo semuanya, apa kabar? Ya, saya lama tidak membuat konten question and answer. Nah, pada kesempatan ini saya mau menjawab satu pertanyaan dari umat yang bertanya, Romo, siapa sih yang boleh jadi wali baptis dan apa syaratnya? Oke, jadi begini, dalam tradisi gereja Katolik, anak yang akan dibaptis, boleh bayi, boleh orang dewasa, itu memerlukan wali baptis. Jadi yang dimaksud wali baptis itu bukan orang tua kandungnya. Oke ya, bukan orang tua kandungnya. Fungsi wali baptis ini adalah untuk mendampingi si anak dalam proses inisiasi ke dalam komunitas Kristiani. Yang dimaksud inisiasi adalah dalam proses dia menjadi semakin penuh menjadi anggota gereja. Dan biasanya ditandai dengan proses dibaptis, krisma, dan juga sakramen ekaristi. Karena tiga sakramen ini menjadi tanda nyata seseorang menjadi bagian penuh dari gereja Katolik. Dan selain itu, bagi yang dewasa, si wali baptis ini bisa menjadi partner dalam mistagogi, proses untuk semakin mendalami imannya. Dan ini diatur dalam Kitab Hukum Kanonik Gereja, KHK. Jadi ada aturannya memang. Bukan seleranya Romo, bukan seleranya katekis, bukan pendapat dari orang tua, tidak. Tapi memang ditetapkan oleh gereja. Karena gereja memberi penetapan ini untuk menjamin bahwa yang dibaptis nanti akan ada perkembangan iman, ada pertumbuhan iman setelah pembaptisan, dan itulah fungsi dari wali baptis. Gitu. Jelas ya yang bagian ini. Saya menambahkan bahwa memang orang butuh wali baptis karena memang ketika dia bertumbuh dalam iman, kadang secara pribadi sendirian nggak mampu, dia butuh support, butuh dukungan. Karena wali baptis itu bukan orang tuanya kandung, maka dia memang diharapkan menjadi bapak atau ibu rohani. Ibu rohani itu berarti dia bisa memberi support rohani kepada dia dalam keteladanan hidup, lalu juga dalam kebiasaan-kebiasaan Kristiani, ya. Dan ditetapkan wali baptis itu bisa satu atau dua orang. Jadi tidak harus dua, bahkan yang dua pun tidak harus suami istri. Boleh ini pamannya, boleh ini bukan tantenya. Boleh. Jadi bukan karena berdasarkan hubungan pernikahan. No, spiritualitas itu bukan masalah hubungan fisik, bukan ya. Tapi kematangan rohani dan dianggap bisa menjadi keteladanan. Kan seneng ya yang jadi wali baptis itu adalah orang yang secara rohani baik. Orang yang dalam gereja aktivitasnya terlihat. Orang yang sungguh memberi kontribusi bagi perkembangan jemaat. Orang yang memang mungkin dari segi ekonomi terbatas tapi kelihatan dia punya keteguhan iman dalam berjuang. Atau dia seorang single parent ya karena situasinya dia menunjukkan kepada jemaat bagaimana dia sungguh berusaha membangun hidup yang baik bersama anak-anaknya. Kriterianya jelas saya rasa sebagai wali baptis. Nah ada yang tanya lalu siapa yang nentuin wali baptis itu Romo? Ya pertama-tama harusnya si anak, kalau anaknya sudah dewasa dia bisa milih. Oh saya mau Pak Trimo, saya mau Pak Kromo, saya mau Pak Bejo. Karena dia begini-begini, dia idola saya. Ya nggak apa-apa, anak itu kalau sudah besar bisa memilih mana yang bisa jadi teladan dia. Tapi kalau dia masih bayi ya orang tuanya yang berpikir siapa yang layak menjadi wali baptisnya. Dan dianjurkan baiknya orang yang tuh hidup ada di lingkungan keluarga ini, bukan satu rumah tetapi bisa diakses. Kan anak ini senang, teladannya itu bisa kelihatan di situ. Tapi kalau dibaptis di Jambi, lalu wali baptisnya di Jakarta, itu ya memang nggak ideal. Kecuali mereka sering komunikasi, sering terhubung ya, sering kumpul. Nah, tapi kalau jauh, gimana dia melihat keteladannya? Memang maka dianjurkan orang yang ada di sekitar dia. Bisa satu lingkungan, satu wilayah, satu paroki. Ini tidak wajib tapi anjuran. Yang pasti orang yang menjadi wali baptis adalah orang yang sudah terima sakramen baptis.
orang yang sudah dewasa secara iman, maka sudah terima krisma baiknya, dan dia juga bagus sudah komuni ya. Dan dia dianggap dewasa setelah di atas usia 18-an tahun. Begitu. Jadi kriteria ini bisa menjadi pertimbangan kita. Akan bagus lagi wali baptis ini karena sudah dewasa dan mengerti iman Kristiani secara baik, diajak diskusi tentang nama baptis segala macam supaya saling memberi pencerahan gitu. Dan ada catatan lagi, mereka yang menjadi wali baptis tidak terkena sanksi hukuman gereja. Jadi memang dalam gereja Katolik ada orang-orang tertentu yang mendapat sanksi atau hukuman dari gereja. Yang dimaksud sanksi atau hukuman tertentu itu apa? Misalnya satu, dia mendapat ekskomunikasi karena pengguguran, ya. Kemudian dia menikah tidak dengan dispensasi dengan agama lain, maka dia jelas-jelas mendapat sanksi, tidak boleh menerima komuni, tidak boleh melaksanakan haknya sebagai orang Katolik. Tetapi kalau dia nikah beda agama atau beda gereja dan dapat dispensasi, nggak ada soal sebenarnya. Lalu sanksi itu biasanya muncul dari mulut gembalanya kepada dia dan biasanya tidak diumumkan, tetapi orang itu akan tahu kalau dia itu sebenarnya nggak boleh. Jadi sanksi atau hukuman gereja ini jangan salah kaprah gitu ya. Tidak serta-merta pasangan yang lengkap, yang satunya Katolik, satunya bukan Katolik itu bisa. Ya kalau perkawinannya belum mendapat dispensasi atau dianulir segala macam atau apalah istilahnya dalam perkawinan, ya tetap nggak bisa ya. Apalagi dia bukan beragama Katolik. Wah, sangat nggak dianjurin itu ya. Ini saya harap jelas di antara kita supaya tidak ada dusta di antara kita. Ini pertanyaan yang sering muncul karena membingungkan. Kadang-kadang di tempat-tempat tertentu ada orang yang melarang. Ini nggak boleh jadi wali baptis. Oh, itu juga nggak boleh jadi wali baptis. Bukan masalah melarangnya, tapi kadang orang ini tidak tahu fondasi atau dasar tentang siapa itu wali baptis. Saya pribadi pernah punya pengalaman ada seorang yang dilarang jadi wali baptis dengan alasan karena dia tidak serumah lagi dengan pasangannya. Lah kalau pasangannya ngawur tiap hari ngebukin ya, gimana? Kamu tahu nggak tentang itu? Nah, atau ada orang itu bagus Romo, dia baik hidupnya, tetapi sebenarnya sama gereja sudah lama nggak boleh sambut komuni, belum dapat kemurahan rohani. Ya, jadi kadang orang yang memilih wali baptis itu atau menentukan wali baptis kurang tahu kriteria yang saya katakan tadi. Sehingga bias itu dalam arti menimbulkan stigma yang tidak tepat. Jadi kesannya salah. Dan ini bukan hanya terjadi di satu tempat, tapi di banyak tempat terjadi. Dan kadang ada pengajar iman Katolik yang memiliki konsep yang keliru. Maka baik kalau kita upgrade, baca dari kitab hukum kanonik, diskusi dengan Romo. Kecuali Romo menetapkan sesuatu, Romo Paroki menetapkan sesuatu aturan demi suatu tujuan yang luhur, lalu ditetapkan di paroki itu begini. Nah, itu harus kita ketahui dan itu harus kita publikasikan kepada umat supaya umat juga mengerti. Kan itu edukasi yang baik untuk umat supaya mereka semakin dewasa dalam memilih kebijaksanaan, memilih wali baptis untuk anak-anaknya. Dan yang paling penting jangan lupa wali baptisnya sanggup dan mau ya. Kan ada yang diminta jadi wali baptis dia nggak siap, nggak mau. Maka hal itu yang menjadi perhatian kita semua. Semoga jelas ya atas pertanyaan dari salah satu umat tentang apa dan siapa wali baptis itu. Gitu, bye. Semoga membantu.